Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua PC Pergunu Sidoarjo yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fuad Najib MPD. Kepada beliaunya dipersilakan. Kenapa? Lihat foto saya dulu kalau gitu. Silahkan diteruskan. Panitia bener sanjang dulu supaya orang-orang terkesima lihat foto saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami' sifatil kibriya wal riya. Wassalatu wassalamu ala khutbil anbiya sayyidi ahli sofai wal wafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ma damatil ardi was sama' wa ashabihi al-kurama ba'd. Yang kami hormati Ketua PCNU Kabupaten Sidoarjo Bapak Kiai Haji Muhammad Zainal Abidin MPDI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Bapak Dr. Tirto Argi, ada Muslimat, ada Ansor, juga ada PGRI dan Panom serta lembaga yang lainnya, PAC se-Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat bermuajahah untuk konferensi yang cabang pertama di Kabupaten Sidoarjo. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia ini dan di akhirat nanti. Perlu diketahui ini adalah konferensi pertama yang diselenggarakan Pergunu cabang Sidoarjo. Karena apa? Karena yang pertama dulu pemilihan ketua itu diselenggarakan oleh rapat-rapat. Ketua yang pertama Allahumma yarham Kiai Haji Badrul Munir. Al-Fatihah. Itu menjadi ketua pertama PC Pergunu dan alhamdulillah kemarin para pengurus cabang Kabupaten Sidoarjo sebelum melaksanakan konferensi ini berkunjung berziarah ke makam beliau, dan kemudian kedua Pak Mujib. Terus saya ini hanya korban PDPRT, bukan ketua sesungguhnya katanya. Saya ini hanya korban periode 2019 sampai sekarang ini. Saya hakikatnya menjabat sebagai ketua. Terus karena mungkin Pak Mujib diangkat menjadi wakil sekretaris PCNU dan tidak boleh merangkap jabatan, maka menurut POA organisasi, ketua dipilih oleh rapat pengurus harian dan terpilihlah saya. Jadi kalau dulu Yai Mustafa Bisri Sanjang korban ADART NU, lah ini ada korban PDPRT Pergunu. Memang Pergunu pada periode ini adalah yang menurut saya yang sangat istimewa sekali. Alhamdulillah kontribusi Pergunu, saya cerita sedikit, kontribusi Pergunu mulai pengurus pusat Pergunu Kiai Haji Asep Saifuddin Alim sampai cabang, alhamdulillah sangat berkontribusi sekali. Kalau kita tahu pengurus pusat Pergunu lewat ketua umumnya yaitu Kiai Haji Asep, itu bagaimana mendorong terutama yang kemarin tentang RUU Sikdiknas yang rencananya disahkan tahun 2022 yang sampai sekarang dipending. Karena apa? Karena faktor Pergunu memohon di rancangan undang-undang itu kalimat madrasah jangan sampai dihilangkan, supaya tidak ada dikotomi antara pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Itu sampai sekarang didorong terus oleh pengurus pusat Pergunu dan sampai sekarang akhirnya belum
disahkan karena RUU-nya juga belum selesai. Dan yang kedua, pergunu wilayah. Di wilayah kita tahu di madrasah aliyah ya, yang di bawah naungan Kemenak itu tidak mendapatkan BPOPP. Melalui pengurus perguru wilayah, alhamdulillah BPOPP bisa tersalurkan walaupun tidak sama dengan sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan, karena memang saat itu Bu Gubernur lewat pendekatan dari perguru mencairkan terus di LO, di local opinion oleh Kejaksaan Tinggi bahwasanya beliau tidak berhak, tapi didorong dan dicarikan payung hukum. Alhamdulillah tahun kemarin kalau nggak salah itu 2 tahun itu madrasah aliyah dapat. Di Jawa juga begitu. Ketika kami diamanati menjadi sekretaris, terakhir saya masih ingat kita bekerja sama lewat pergunu, jejaring pergunu, akhirnya mengadakan pelatihan Simolek. Simolek itu adalah pelatihan yang berbasis yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, terutama di kerjasamanya dengan Kapus Datin untuk pelatihan. Karena apa? Di periode kami dilantik terus terjadi yang namanya pandemi COVID-19, dan alhamdulillah kita berjalan bukan hanya melakukan pelatihan, tapi kita juga bersinergi untuk mendirikan PAC, dan alhamdulillah di Sidoarjo sudah terbentuk 18 PAC dan di 4 PAC sudah terbentuk ranting-ranting. Insya Allah akan lebih masif lagi. Kita mengadakan pelatihan dengan Simolek, terus pelatihan pembelajaran jarak jauh. PJJ kita aktif di kecamatan-kecamatan. Memang pergerakan pergunu ini senyap, kurang terlalu diekspos karena memang orang-orangnya memang kurang terlalu mengekspos dirinya sendiri. Terus kurikulum berganti menjadi kurikulum merdeka, yang awalnya menjadi kurikulum prototipe terus menjadi sekarang menjadi kurikulum merdeka, dan alhamdulillah pergunu juga mengawal itu, terutama di PAC dan di sekolah-sekolah di bawah naungan Kemenak. Kita sudah jalan, dan alhamdulillah di beberapa PAC seperti kemarin di Taman kita bekerja sama dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan Pak Tirto. Di beberapa PAC kita juga bekerja sama dengan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Sidoarjo Abah Arwani, dan itu kita masif. Alhamdulillah sudah ada pelatihan yang sampai 2 kali. Contoh di Waru itu sampai pelatihannya sampai 2 kali, di Waru sampai 2 kali, di Wonoayu itu sampai ada pelatihan lanjutan untuk IKM, implementasi kurikulum merdeka. Karena mau tidak mau kurikulum ini akan terus berkembang, kurikulum ini akan terus berjalan, karena guru itu tugasnya adalah mengupgrade dirinya bagaimana bisa menerima zamannya itu tadi. Sering Sayyidina Ali dawuh, sering kita mendengar, alimu auladakum li'annahum makhlukuna fi zamanin ghairu zamani wiladatikum. Ini dulu saya dapat dawuh ini dari Allahumma yarham Yai Maimun Zubair pas waktu ngaji puasa di dalam beliau. Jadi ajarilah, didiklah anak-anak kalian, karena anak kalian itu dilahirkan di masa yang berbeda dengan masa di mana kalian hidup atau kalian dilahirkan. Maka kewajiban guru, terutama di bawah pergunu, harus adaptif, harus kreatif. Bagaimana guru-guru NU jangan sampai kalah dengan guru-guru yang lainnya. Maka program-program kerja kita selama tahun kemarin itu adalah upgrading guru, terutama itu. Ini adalah konferensi yang pertama. Jadi nanti juga ada pemilihan ketua pergunu. Saya secara pribadi undur diri. Jadi nanti PAC nanti mungkin bisa nunjuk yang lain. Saya secara pribadi undur diri supaya tidak ikut tidak ikut konstelasi dalam pemilihan ini. Izinkan saya belum mengundurkan diri, bahasanya seperti itu, sebelum pemilihan. Dan kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya bila mana di periodisasi kami ada yang
kurang berkenan ataupun ada yang kurang cocok, mari kita bentuk guru-guru sesuai dengan tema pada konferensi hari ini, yaitu optimalisasi peran organisasi profesi berguru untuk meningkatkan profesionalisme dan martabat guru NU dalam peradaban dunia. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Syukron wa dumtum fi barakati wa najah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.